Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna warzuq ahlana fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhama malaikatika muqarrabin wa imamil muttaqin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suasana kita masih suasana tahun bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasti 2-3 pekan terakhir ini kita biasa mendengarkan keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau kemudian kita coba renung-renung, tema utama yang banyak disampaikan adalah kita meneladani Rasulullah. Lawan meneladani ya tidak meneladani. Lalu dalam suasana kita berbicara tentang keteladanan Rasulullah, beberapa saat sebelumnya kita dihebohkan dengan karikatur, dengan pernyataan seorang presiden di Prancis, Emmanuel Macron. Umat Islam kemudian bereaksi luar biasa. Saat menjelang Pilkada DKI, kita juga dihebohkan dengan perhatian umat Islam tentang penistaan, penghinaan oleh calon gubernur saat itu. Lalu kalau kemudian yang orang dari Banjarmasin, ini aja. Kalau yang dari Banjarmasin 2-3 hari terakhir ini beredar video ceramah ustadz yang awalnya mungkin ingin gayanya adalah gaya populis, gaya akrab. Akhirnya kata orang banyak kebablasan, baik dari gaya, bahasa, bahkan intonasinya pun juga terasa itu melecehkan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dibicarakan pun masalahnya sensitif, tentang pola hubungan Rasulullah dengan istri-istri beliau. Ada kata yang sangat mengganggu pikiran saya paling tidak. Si penceramah tersebut ketika menjelaskan tentang pola hubungan suami istri, lalu kemudian beliau menjelaskan, Ustadz itu namanya Ali Furqan, itu sampai memperagakan hal-hal yang kelihatannya tidak pantas. Kalau bahasa yang dibahas itu adalah hubungan suami istri, ketika Rasulullah kemudian berkeinginan menyalurkan hasrat seksualnya, itu sampai dicontohkan dengan gerakan-gerakan yang bikin gelak tawa orang. Akhirnya belakangan diadakan sidang besar-besaran di Kalimantan Selatan yang melibatkan pemuka-pemuka agama.
Saya ingin mengatakan, kita seringkali begitu cepat bereaksi terhadap hal-hal yang dianggap dalam tanda kutip mencoreng nama Islam, mencoreng keluarga Rasulullah. Maka kemarin ketika saya berkomunikasi dengan Mas Ponco, temanya apa? Pak, kalau bicara caci maki nanti yang ada barangkali bahasanya adalah sumpah serapah. Tapi saya ingin kita semuanya merenung ulang tentang hal-hal yang dinamakan menghormati dan kemudian menistakan ajaran agama itu. Bisa? Ada azan, Pak? Terganggu nggak adanya? Nggak, sepuluh terang. Oke. Maka saya sampaikan Mas Ponco, mungkin ada baiknya kita berbicara lebih luas, lebih menyeluruh tentang yang dinamakan penistaan itu. Karena kata-kata penistaan itu seringkali dicampur adukkan dengan istilah-istilah lain yang di dalam bahasa hukum punya implikasi, punya akibat yang berbeda-beda. Maka saya menawarkan istilahnya nalar Islam. Pemahaman orang Islam tentang pemahaman Islam terhadap apa yang disebutkan dengan penghinaan terhadap Nabi. Jadi kalau kemudian yang kita bicarakan adalah persoalan penghinaan, saya seringkali memunculkan karikatur. Kalau tiba-tiba kita mengatakan sesuatu yang beragam gitu loh kepada umat Islam itu sendiri dengan memudah menghakimi orang, itu yang dinamakan menghujat. Tapi bercerita tentang apa adanya keburukan orang itu namanya ghibah. Ketika kemudian kita menyampaikan sesuatu yang nyata tentang orang, tujuannya, arahnya adalah untuk membuat orang tidak nyaman, namanya sabbaya subbu, mencemooh. Ketika kemudian tujuannya lebih jauh adalah menistakan, atau mungkin yang lebih rendah lagi sambil memperolok, ada namanya istihza. Nanti bahasa Al-Quran juga sangat spesifik menggunakan kata untuk menggambarkan perlakuan kita kepada Rasulullah, kepada umat Islam, kepada ajaran Islam itu sendiri. Saya ingin mengajak kita memahami dalam periode-periode awal ketika Rasulullah umpamanya saja berjuang, apa yang terjadi pada diri Rasulullah dan bagaimana Rasulullah merespon persoalan seperti itu. Lalu kapan kemudian reaksi umat Islam begitu keras terhadap orang-orang yang mencemoohkan Rasulullah dan keluarga beliau? Karena ada sekian banyak peristiwa yang kemudian dijadikan dasar oleh para ulama, para ahli fikih, fuqaha, untuk merumuskan aturan norma-norma Islam bagaimana kita harus bersikap pada orang-orang yang dianggap menodai Islam. Maka kalau kemudian kita coba cermati, ada beberapa istilah tadi saya katakan, ada syatama, ada sibabun, ada sakhnun, ada istihzaun, ada zammun. Pada intinya sekian banyak istilah ini menggambarkan ungkapan kata, ekspresi tubuh kita, perilaku kita terhadap keluarga Rasulullah serta pada ajaran Islam pada hal-hal yang buruk. Umpamanya di dalam sebuah ayat Allah berfirman, ini menjadi sebuah kriteria umum
ketika kita umpamanya saja begitu reaktif terhadap orang-orang di luar Islam saat membicarakan Islam, tapi justru Islam mempunyai norma, mempunyai aturan umum seperti yang diungkapkan di ayat ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Kata Allah, jangan kalian memaki-maki sesembahan yang orang lain sembah selain Allah. Kenapa? Karena menjadi sebuah kebiasaan orang kalau sudah mendengar ada hal-hal yang buruk, dia bereaksi untuk melakukan hal yang sama. Maka kalau kalian mencaci maki sesembahan dan termasuk di dalamnya adalah ajarannya, mereka akan kemudian membalas apa yang kalian lakukan. Jadi dalam artian ini tidak hanya orang dilarang menistakan ajaran Islam serta keluarga Rasulullah, tapi justru kita seringkali abai terhadap yang kita lakukan. Kita seringkali mudah mengatur orang untuk tidak melakukan sesuatu, tapi sebaliknya kita justru seringkali abai kalau kita melakukan sesuatu yang tidak baik pada orang lain. Akhir dari ceramah ini mudah-mudahan kita menjadi peka, autokritik, kritik dari dalam diri kita. Umpamanya saja, kita ini seringkali juga dibelokkan dari ajaran Islam sementara kita tidak tahu, dan kalau cermati lebih jauh itu jauh membelokkan kita dari ajaran substansi Islam itu. Umpama saya selalu mengingatkan karena terbiasa kita akhirnya enggak sadar hal-hal yang justru jauh dari ajaran Islam itu kita coba ikuti. Bagi saya kalau kita menggunakan kata minggu, itu kita sudah begitu jauh dibelokkan dari asal usul kata di dalam Islam itu sendiri. Kalau kita mengerti bahasa Arab, hari itu ada hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima. Tidak ada hari keenam. Maka kalau kita pelajari hari Ahad, itu adalah hari pertama, Ahadun Wahidun. Kalau bahasa Arab kedua namanya As-Sani, Isnin. Diadopsi menjadi kata di dalam bahasa Melayu menjadi Senin. As-Sulasa'u Salasa, 3, hari ketiga. Al-Arbi'a'u 4, Rabi', Arba', Rabu. Al-Khamisu itu adalah khamsah, kelima. Justru ketika masuk menjadi hari keenam, itu tidak lagi menggunakan kata as-sadisu, tapi justru yang muncul adalah kata Jumu'ah. Apa makna dari Jumu'ah itu? Itu adalah hari guyub, hari istimewa, Sayyidul Ayyam, yang saat hari itu umat Islam diminta untuk bisa melupakan kegiatan-kegiatan sifatnya duniawi. Maka saya mulai ingat ketika saya mulai sekolah tahun 69, di kampung saya Jumat itu libur. Ketika kemudian masuk ke pondok, hari Jumat pun kemudian libur. Jadi Jumat itu adalah hari guyub untuk Tuhan, untuk Allah. Di dalam tradisi Yahudi, hari guyub untuk Tuhan itu namanya Sabat. Tiba-tiba ada komunitas bukan orang Islam, bukan orang Yahudi, tapi orang Nasrani dengan kecenderungan beribadahnya beda dengan orang Yahudi. Mereka menginginkan hari tertentu yang kata mereka juga hari khusus untuk Tuhan.
Maka muncullah kata Domingo. Do artinya adalah untuk, minggu itu bahasa Latin artinya untuk Tuhan. Maka mereka menyediakan hari setelah Sabtu khusus kemudian untuk Tuhan. Mungkin kalau yang biasa hidup di daerah yang sangat kental dengan tradisi Kristianinya, saya merasakan suasana di Minahasa umpamanya saja, terasa luar biasa. Suasana minggu itu betul-betul untuk Tuhan, tidak ada aktivitas macam-macam. Maka awalnya Domingo adalah untuk Tuhan, do-nya dihilangkan kemudian berubah menjadi minggu. Akhirnya kita dibiasakan mendengarkan kata minggu itu adalah ganti dari hari Ahad. Tidak hanya kita menerima kata itu sebagai nama hari, jumlah 7 hari namanya pun menjadi seminggu. Nama hari ada minggu, 7 hari seminggu juga. Tapi ketika setelah hari Sabtu, orang bilang weekend, orang tidak lagi akhir minggu, tapi akhir pekan. Inilah ketidaktuntasan proses pembelokan memori umat Islam tentang istilah-istilah akrab dalam Islam itu. Maka kalau kemudian kita tahu bahwa ini adalah sebuah pembelokan dan kemudian kita langgengkan, kita tradisikan, kita lestarikan dalam keseharian kita, paling tidak kalaupun itu tidak dianggap haram, minimal tidak baik. Kenapa? Karena umat Islam itu sendiri tidak akrab dengan ajaran agamanya. Dan saya ingin mengatakan banyak yang kita lakukan itu justru nanti dalam tanda kutip pemahaman saya itu adalah bentuk penistaan, paling tidak pengabaian terhadap ajaran agama. Saya beranjak dari kecil di kampung, kalau Isra Mi'raj lalu tiba-tiba diceritakan bahwa Rasulullah ketika Mi'raj Isra berkendaraan. Kendaraannya namanya Buraq. Saking istimewanya Buraq, ada dulu penerbangan namanya Buraq. Tetapi yang menarik ketika Rasulullah itu berangkat dari Palestina lalu menuju Sidratul Muntaha, satu titik yang tidak bisa lagi ditembus lebih jauh namanya Sidratul Muntaha. Orang bilang kendaraannya Buraq. Ibu bapak pernah tahu divisualisasi, digambarkan Buraq itu seperti apa? Di kampung saya itu dibikin kayak seperti sajadah besar, ditaruh, dipajang di ruang tamu. Buraq itu badannya adalah kuda, kepalanya adalah perempuan cantik. Ini karikatur yang dibuat oleh orang-orang yang tidak suka sama Islam, tapi orang Islam tidak tahu sejarah asal-usulnya. Kuda itu adalah, kalau orang belajar mungkin mobil, ada yang dinamakan berapa kekuatan kuda. Ketika bicara kuda itu gambaran tenaganya yang luar biasa, kebinalannya luar biasa. Mungkin yang biasa di kampung naik dokar, setahu saya tidak ada kuda yang tidak dikasih kacamata. Maka orang bilang kacamata kuda. Kenapa dikasih Tuhan? Karena kuda ketika katanya ketemu dengan betinanya, ketemu pasangannya, itu akan kemudian dia lupakan untuk menarik pedati atau dokar tadi. Kenapa? Karena dia akan menyalurkan hasratnya itu. Maka orang-orang yang mencemoohkan Rasulullah memvisualisasikan, membuat karikatur bahwa Nabi itu nafsunya ketika menyalurkannya itu kepada istri-istrinya tenaganya tenaga kuda dan suka perempuan-perempuan cantik. Kita nggak ada yang heboh ketika menemukan contoh itu di rumah-rumah umat Islam, karena kita tidak tahu. Tapi ketika ada karikatur-karikatur itu lalu media kemudian memunculkan, kita cukup bereaksi juga. Saya ingin mengatakan
Jangan-jangan karena kita tidak sadar, jangan-jangan hari-hari kita itu adalah justru pelecehan terhadap ajaran Islam itu sendiri. Hadis secara umum mengatakan, kata Rasulullah, kalau kalian merasa bagian dari umatku, kalau kalian merasa bagian dari komunitas jamaahku, dan kalian mau nanti hidup di sekitar lingkaran kehidupanku di akhirat nanti, maka kalian jangan jauh-jauh dari sunnahku, kebiasaanku. Artinya menjauh dari kebiasaan hidup Rasulullah itu, kita paling tidak dianggap mencintai Rasulullah secara utuh. Hadis kemudian mengatakan, umpamanya saja qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi la yu'minu abdun hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi." Kata Rasulullah, kalau kalian itu betul-betul mencintai aku, mendudukkan aku pada posisi terhormat, kalian belum sampai kepada tahap itu kecuali kalian betul-betul menempatkan aku di atas penghargaan kalian, apresiasi kalian pada orang tua dan kemudian anak. Kok kenapa di sini ada bahasa kita itu lebih mencintai orang tua ke atas dan ke bawah? Karena kalau ke atas tuh kita ingin seringkali menggunakan fasilitas jalur terah keluarga untuk kita menikmati privilege, namanya keistimewaan. Ke bawah kita ingin melestarikan kekuasaan kita itu. Ini yang dinamakan nafsu serakah untuk berkuasa. Maka kalau kemudian yang terbayang dalam pikiran kita, kata Rasulullah, aku masih ditempatkan lebih rendah dibandingkan Anda mencintai orang tua dan anak kalian, kalian sebetulnya bohong kalau itu mencintai dan menempatkan saya dalam posisi yang terhormat. Suatu saat Umar bin Khattab dalam sebuah riwayat tiba-tiba curhat, bercerita bahwa kata beliau, aku begitu mencintai Allah dan aku mencintai diriku. Maka Umar kalau kemudian tiba-tiba tersinggung, emosinya tiba-tiba muncul. Saat itu kemudian Rasul mengatakan, Umar, kalau kamu katakan kamu itu menghargai dirimu sendiri, membiarkan kemudian nabimu itu dicemooh orang, maka kemudian kamu belum termasuk orang yang betul-betul menghargai, mencintai Islam itu sendiri. Saat itulah kemudian Umar mengatakan, wahai Rasulullah, sejak sekarang saya akan bela kamu habis-habisan. Saya tidak rela kalau ada orang yang kemudian mencemoohkan kamu. Maka kamu lebih terhormat, lebih saya cintai dibandingkan, jangankan orang tua, diriku saja saya siap relakan untuk kemudian berkorban untuk kamu dan juga umat Islam. Maka kalau kemudian kita coba cermati penyikapan Islam terhadap tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan kepada Rasul dan keluarga Rasul serta kepada Islam, kita bisa melihat pada fase-fase perkembangan Islam. Kalau di awal-awal kelahiran Islam melalui sejumlah ayat Al-Quran, Rasulullah itu dituduh macam-macam. Umpamanya beliau dianggap orang yang membuat-buat Al-Quran, syair. Beliau juga dituduh sebagai dukun. Beliau juga dituduh sebagai tukang sihir, bahkan dalam puncaknya Rasulullah dituduh orang gila. Tapi yang menarik kalau kita coba tadi ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, in huwa illa rajulun bihi jinnatun fatarabbasu bihi hatta hin. Ia tidak lain hanyalah seorang laki-laki yang berpenyakit gila. Ingat, kata majnun dalam bahasa Arab itu serumpun dengan kata jin, jannah. Jadi kata jinnun, jannah, jannatun, majnun adalah orang yang tertutup nalar normalnya, akalnya tidak sehat.
Rasulullah pernah kemudian dituduh bahwa Rasulullah itu orang gila. Tapi yang menarik saat-saat itu di awal-awal periode Islam, Rasulullah dituduh orang gila, itu Rasulullah tidak bereaksi. Kemudian beliau juga dikatakan di dalam ayat yang lain, dalam Majnun ada itu, wa manursilul mursalina illa mubasyirina wa mundzirina yujadilul ladzina kafaru bil batil liyudhidu bihil haqq wa takhadhu ayati wa ma unziru huzwa. Ayat ini bercerita ketika kemudian orang-orang dulu dibacakan ayat-ayat Al-Quran, mereka justru seringkali mempermainkan ayat-ayat itu, dijadikan bahan mungkin stand up komedi buat ngelawak, dan itu dianggap sebagai satu bentuk pelecehan. Saya ingat dulu ketika kuliah di daerah Yogyakarta ada pelawak yang mungkin ingin, kalau bahasa sekarang di medsos itu ingin dapat followers. Lalu ada ayat la taqrabuz zina fa inna fahisyata wa sa'a sabila. Kalau diterjemahkan janganlah kalian berzina, karena zina itu adalah perbuatan fahisyah yang berdampak masif pada orang-orang yang berhubungan dengan kita. Tiba-tiba dipelesetkan ayat itu la taqrabuz zina, jangan berzina hari Rabu. Terus ada yang nanya, kalau nggak hari Rabu gimana? Kan ayatnya bilang la taqrabuz zina. Maka kalau kemudian penyikapan kita mau main-main ataupun mau serius menafsirkan ayat, pikiran yang ada di dalam kita itu adalah untuk mempermainkan, memperolok-olokkan firman Allah Subhanahu wa taala, itu juga termasuk yang dinamakan merendahkan ajaran Islam. Kalau kemudian akhirnya barangkali kita mau akhirnya bisa diskusikan, istihza itu adalah ungkapan secara umum perlakuan kita tidak baik terhadap Islam, terhadap semua konteks Islam, dan kemudian kepada Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya kutipkan seorang Syekh Abdurrahman As-Sa'idi dalam sebuah riwayat, dalam sebuah tafsirnya mengatakan, kalau dinamakan apa yang dinamakan penghinaan terhadap Islam, fa innal istihza'a billahi wa ayatihi wa rusulihi kafarun mukhriju anid dini li anna aslad dini mabniun ala ta'zimillahi wa ta'zimi dinihi wa rusulihi wal istihza'u bi syai'in min dzalika manapun li hadzal asl. Kalau kemudian yang dinamakan penghinaan di dalam Islam adalah satu pelecehan terhadap Allah serta ayat-ayat firman Allah, kalau itu yang dilakukan oleh kita, istihza itu tadi tidak dalam artian secara frontal kemudian kita melakukan tindakan perlawanan terhadap Islam dan umat Islam, tapi perlakuan kita pada ajaran agama yang kita abaikan dalam keseharian. Kata Rasul, kalau kalian betul-betul cinta padaku, maka ikuti sunnahku. Berarti kalau sunnah Rasulullah yang kita tahu ini yang dilakukan beliau, kita abaikan, paling tidak itu adalah satu pengabaian kalau tidak dinamakan pelecehan. Maka saya ingin kemudian kita mencoba memahami apa implikasi perlakuan kita yang seringkali terlalu abai, cuek terhadap ajaran Islam. Kata Abdurrahman As-Sa'idi itu, status pengabaian itu membuat kita nalarnya tertutupi, namanya kufrun, dalam bahasa Inggris cover. Jadi ada kebenaran yang di dalam hati kita terima, tapi kita bisa tidak terima dengan akal, dan kemudian kita tidak terima dalam perilaku keseharian.
Maka kalau ajaran agama itu kalau dibaca dengan hati, orang kemudian mengakui, orang-orang Quraisy, orang Arab jahiliyah itu ketika mereka mempelajari Islam dengan bahasa hati, Abu Jahal itu secara terbuka mengatakan bahwa Islam itu adalah ajaran yang tidak bisa dibantah kebenarannya. Tapi kesombongan yang membuat dia tidak bisa menerima kebaikan itu tertutup. Maka kafir itu, kufrun itu adalah kafir, casing. Maka kalau kemudian kita beragama, yang kita tunjukkan seringkali adalah formalitas, substansinya seringkali justru kita abaikan. Maka dalam hal ini istihza, penistaan, sikap kita yang tidak menghargai ajaran agama, membiarkan ajaran agama sebatas ajaran di dalam kitab suci, sebatas apa yang kita pahami tidak kita amalkan, maka itu adalah satu bentuk paling tidak kekafiran kita. Maka pembahasan dari Abdurrahman ini ingin menegaskan kepada kita, kalau ada Al-Quran mengatakan udkhulu fisilmi kafah, berislam secara utuh, kita pahami Islam itu sebagai sebuah ajaran yang tidak bisa kita bantah. Tetapi hati kita kemudian mengiyakan, lalu kemudian kita dengan ghirah, kalau bahasa agamanya gairah itu ghirah aslinya, dorongan yang kuat, obsesi mungkin kalau di dalam bahasa Inggris obsession, satu kekuatan yang muncul di dalam hati yang tidak bisa kita bantah untuk kita kemudian lakukan. Maka kalau kemudian tadi pengabaian terhadap ajaran agama begitu menguat di dalam diri kita, itu akan mengeluarkan posisi kita dari ajaran Islam itu sendiri. Makanya secara formal, secara nominal kita dianggap orang Islam, tapi secara substantif justru kita itu jauh dari ajaran Islam. Berapa banyak orang Islam itu KTP-nya Muslim, tapi ketika kemudian berhadapan pada persoalan pilihan dunia dengan kemudian pilihan Allah dan Rasulnya, disitulah kemudian suasana kritis untuk kita menilai sebetulnya kita ini, kata Rasulullah, sebagai lanjutan hikmah dari maulid Nabi. Maka menjadi penting kita merenungi hadis yang mungkin menjadi nanti bahan dialog kita. Demi jiwaku yang berada dalam genggamannya, kalian tidak dianggap orang yang menghargai Islam, tidak dianggap orang yang menghormati aku, kata Rasulullah, kalau kalian masih tempatkan unsur-unsur duniawi itu melebihi dari kecintaan kalian kepadaku. Maka saya sering kali merenung saat dalam kesibukan ada panggilan azan. Panggilan azan untuk salat berjamaah itu lebih kuat nggak dibandingkan pembenaran kita untuk mengerjakan hal-hal yang dianggap tanggung. Kalau kemudian pikiran kita mencoba cari pembenaran untuk mengabaikan panggilan-panggilan agama, itu adalah satu mestinya kritik kepada diri kita. Saya kalaupun tidak menghinakan Islam, tapi membiarkan Islam itu akhirnya menjadi ajaran yang tidak saya bela dalam perilaku keseharian saya. Maka menjadi menarik kalau kemudian ajaran Islam itu di dalam ungkapan seorang cendekiawan di Mesir, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alai, Islam itu justru melebihi dari kehebatan ajaran-ajaran Islam, tapi justru yang membuat Islam terpuruk itu adalah perilaku kita. Maka menjadi menarik, ada sebuah kalimat, Islam tidak menjadi terhormat hanya karena kita hormati, kita bela karena ada orang yang menghina, tapi Islam itu menjadi terhormat kalau kita kemudian berperilaku seperti yang diajarkan oleh Rasulullah, yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kalau kalian kemudian mengabaikan sunnahku, kata Rasulullah, minimal beliau mengatakan kalian bukan kelompokku. Kalau bukan kelompokku, kata Rasulullah, kita ini siapa? Berarti komunitas yang tidak menghargai ajaran Islam itu. Maka pemikiran yang mendasar untuk kita mengoptimalkan menjadi orang yang mencintai Rasulullah
Mendudukkan segala-galanya itu di atas dari kecintaan kita terhadap unsur-unsur yang sifatnya duniawi. Maka kalau tiba-tiba kita beragama carinya cari untung, pilih-pilih bagian agama yang justru menguntungkan kita, berbisnis, orang-orang bahasanya oportunis itu apa ya Pak? Orang-orang cari celah yang dapat keuntungan banyak. Tapi pernah nggak kita berpikir nalar kita yang mau cari keuntungan banyak itu ketika dijanjikan hal-hal yang di luar dari pikiran yang nyata dalam kehidupan kita yang bersifat ukhrawi, kita ini tidak peka. Umpamanya saja, saya luar biasa kagum di suasana subuh. Saya coba menghitung, ini ada barisnya dari belakang sampai ke depan shop itu ada 13 atau 14. Kalau kemudian kiri kanan itu jumlahnya paling tidak ada 11 jamaah, maka sekitar 150 orang yang ikut sholat subuh. Itu jumlah yang luar biasa. Tapi kalau kemudian kita lihat di masjid-masjid yang lain, orang berlomba-lomba bikin tempat ibadah yang luar biasa. Tapi justru yang diperlukan itu adalah takmir, membuat suasana menjadi ramai untuk aktivitas sholat berjamaah. Maka kata Nabi, sholatul jama'ati afdalu min sholatil fadhi bi sab'in wa ishrina darajatan. Kalau ada panggilan azan untuk sholat berjamaah, maka tolong kalian ingat sholat berjamaah itu 27 kali dibandingkan pahala kalian sholat sendiri. Maka kalau kemudian kita ingin menghargai ajaran agama Islam, sudah dikasih bonus, sudah ditawarkan kelebihan yang luar biasa, maka yang paling sederhana itu adalah tolak ukur kita, seberapa kita justru menghormati Islam itu sendiri. Jangan-jangan akhirnya Islam itu hebat, yang membuat Islam terpuruk itu adalah perilaku keseharian kita itu sendiri. Saya tidak mau banyak lagi yang lain, karena di ayat-ayat lain Allah mengatakan wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rusulihi kuntum tastahzi'un. Dan jika kamu tanyakan kepada orang-orang yang seringkali memplesetkan, mencemooh Islam itu sendiri, maka ketika kita serius kemudian minta mereka menyikapinya, apa kata mereka? Ya, kami kan hanya bersenda gurau. Tiba-tiba kemudian mereka meralat. Maka ayat ini mengingatkan kepada kita, kalau sudah persoalan melecehkan ajaran agama, tidak ada urusan main-main dan kemudian dan serius. Semua-muanya sama. Kenapa? Karena orang ketika bermain-main itu biasanya hanya persoalan cari perhatian pada orang lain, lalu kemudian mereka seringkali bermain game, bermain kepura-puraan. Maka ketika Islam itu adalah panggilannya adalah panggilan hati, kalau hati kita itu peka, maka tidak ada kata apologi ketika kita menghina Islam itu dengan bahasa saya lupa, saya cuma main-main, saya hanya untuk kemudian memplesetkan biar kemudian itu nanti kayak menjadi dagelan, lalu kemudian banyak orang yang memperhatikan saya.